Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu Guruku sekalian, apakah semua ini ada artinya, ada maknanya kalau dia tidak ada? Kan tidak ada artinya. Dengan kata lain bahwa segala ini yang kita bicarakan ini semua baru punya makna kalau dia ada. Kalau dia tidak ada, bahkan pencipta pun tidak ada gunanya karena dia tidak ada. Ayat tadi mengatakan bahwa Allah memerintahkan jadi maka jadilah. Oke, clear. Tapi perhatikan, yang namanya memerintah berarti ada yang memberi perintah dan ada yang diperintah. Oke? Yang memberi perintah kan jelas ya, itu Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah sekalian, siapa yang menerima perintah? Ada atau tidak? Kalau ya betul, kalau ngomong ada. Kalau yang menerima perintah ada, terus apa gunanya kun fayakun? Orang dia sudah ada. Kan itu persoalan. Yang kedua, kalau tidak ada, terus bagaimana menjalankan perintah? Ada saja enggak? Jadi kun fayakun ini kira-kira bagaimana dong? Nah, Bapak Ibu, para guruku sekalian, kita masuk pembahasan kali ini ada karena cinta. Jadi sudah hat-trick nih, bahas tentang cinta. Didik dengan cinta, kedua cinta kebijaksanaan, dan yang sekarang yang ketiga adalah ada karena cinta. Nah, sebelum kita lebih detail lagi, ada satu pertanyaan, yakni tentang dasar segala sesuatu. Saya minta 1-2 orang ustaz, kira-kira apa yang paling mendasar? Ada yang mau menjawab? Cinta. Sudah pasti Bapak Ustaz ini pecinta, seorang pecinta, kawannya Rumi Ustaz ini. Oke, cinta. Yang lain? Ada? Oke. Yang lain? Oke, kita sebut saja ada beberapa hal. Ada majemuk pencipta, ruh, kebaikan, materi, keteraturan, energi, kemurnian, jiwa, kekuatan, dan lain-lain. Ini hanya contoh. Bisa banyak riset. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu Guruku sekalian, apakah semua ini ada artinya, ada maknanya kalau dia tidak ada? Kan tidak ada artinya. Dengan kata lain bahwa segala ini yang kita bicarakan ini semua baru punya makna kalau dia ada. Kalau dia tidak ada, bahkan pencipta pun tidak ada gunanya karena dia tidak ada. Sehingga yang paling mendasar dari segala yang ada di alam itu adalah ada. Cinta baru punya makna kalau dia ada. Kalau tidak ada cinta, berantem Pak. Rupanya yang paling mendasar Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah sekalian adalah ada. Sehingga disinilah muncul klasifikasi bahwa semua yang selain ada ini, apapun Bapak pilih, apapun Ustadz-Ustadzah sebutkan, itu pada dasarnya hanya esensi. Dia hanya mahiyah. Kalau bahasa filsafat Islamnya, apa itu esensi? Apa yang menjadikan sesuatu disebut sesuatu? Kenapa dia misalnya ini disebut sebagai botol, contoh? Kenapa ini disebut sebagai botol? Kalau kira-kira ukurannya diubah, masihkah dia botol? Masih, berarti ukuran bukan esensial bagi dia. Bahannya diubah, masihkah dia botol? Basi, berarti bahan juga bukan esensial. Warnanya berubah, masihkah dia botol? Masih, berarti bahan juga bukan esensial bagi dia. Jadi esensi adalah sesuatu yang kalau itu diambil sudah berubah. Itu yang disebut esensi, itu yang disebut mahiyah. Ma bihi syai' huwa huwa. Yang dengannya sesuatu itu dikatakan sesuatu. Dan penjelasan gampangnya adalah mahiyah adalah jawaban atas pertanyaan apa itu. Itulah yang disebut mahiyah. Sehingga mahiyah ini menjawab keapaan sesuatu.
Jadi setiap sesuatu punya dua sisi. Satu, identitasnya yang menjadi jawaban atas apa itu. Satu lagi, adanya. Inilah yang disebut tadi wujud. Oleh Ustaz kita sampaikan wujud. Tapi fokus wujudnya insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Wujud masalahnya, Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Yang namanya definisi harus lebih jelas daripada yang dijelaskan. Ada nggak yang lebih jelas dari ada? Tidak ada. Karena dia paling jelas. Orang dia ada kok. Oke, apa itu ada? Gimana cara ngejelasinnya? Oke, ada nggak yang lebih besar dari ada? Nggak ada. Karena selain ada cuma tiada. Itu pun tidak ada. Jadi tidak ada itu ada. Ini clear ya? Ada itu ada. Tiada itu ada apa enggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Kira-kira kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada itu? Tiada itu tidak ada. Karena kalau dia ada, bukan tiada namanya. Dia bagian dari ada. Makanya kesimpulannya tiada itu tidak ada. Jadi tidak ada opsi untuk melawan ada atau lebih luas dari ada. Tidak ada opsi sama sekali. Maka yang kedua, dia bersifat badihi, self-evident, aksiomatik, terbukti dengan sendirinya. Dan yang terakhir, dia meliputi segala sesuatu. Nah, kita sedikit turunkan ke level yang lebih dekat dengan kita. Apa itu? Ada karena cinta. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan, kuntu kanzan makhfiyan. Sebelumnya aku adalah kanzan makhfiyan, sebuah perbendaharaan yang tersembunyi. Ini posisi Allah sebelum menjadi Tuhan. Maksudnya Tuhan itu ada yang menuhankan ya. Dia adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lanjutannya apa? Fa'ahbabtu an u'raf. Kemudian aku cinta untuk dikenal. Lanjutannya, fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk likai u'raf, agar aku dikenal. Dari sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita paham Allah menjadikan kita ada, itu alasannya apa? Alasannya ini, karena cinta. Fa'ahbabtu an u'raf. Aku cinta untuk dikenal. Modus keberadaan kita itu ya karena cinta. Jangan heran kalau ada hadis mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat apa? Tidak ada lagi orang yang menyebut Allah. Kenapa? Berarti sudah tidak ada yang kenal dia. Alasan alam diciptakan adalah untuk mengenal Allah. Kalau sudah tidak ada yang kenal Allah, ya sudah tidak ada. Berarti sudah waktunya musnah. Itu alasan paling nyata, tanda-tanda paling nyata terjadinya kiamat. Ya karena ini dasar. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam Ibnu Arabi dia lalu menjelaskan setidaknya ada 3 jenis alam yang bisa dipahami dengan hadis qudsi ini. Pertama, alam ahadiyah. Alam ahadiyah ini alam kesatuan mutlak di mana Allah sama sekali tidak dapat dikenali. Di situ tidak ada sama sekali info yang kita ketahui tentang Tuhan. Kalaupun ada, yang kita bisa jelaskan paling dengan cara penolakan. Dia tidak miskin, dia tidak kecil, dia tidak apa segala. Kita hanya bisa mengatakan yang tidak. Dan ngomongin tentang Tuhan yang tidak kan kayaknya kurang bagus. Ngomong Tuhan aja ngomongin yang tidak. Yang kedua, ketika Allah mengatakan fa'ahbabtu an u'raf, kemudian aku cinta untuk dikenal, muncullah alam kedua yang disebut wahidiyah. Tuhan sudah membuka diri untuk dikenal. Disitulah melalui apa? Melalui asma dan sifat-sifat. Jadi kita hanya bisa mengenali Allah karena Allah menjelaskan melalui sifat-sifat yang tiap sifat ada asma'nya. Baru yang terakhir, fakhalaqtul khalqa likai u'raf, inilah yang kemudian kita kenal sebagai alam syahadah.
alam yang bisa disaksikan dan dirasakan langsung oleh manusia seperti kita. Ini 3 level alam penciptaan manusia. Tetapi Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah sekalian, setidaknya ada 2 cara sebenarnya bagaimana Allah mengadakan makhluk. Selama ini kan kita cuma mengenal mungkin penciptaannya. Sebenarnya Bapak Ibu tahu, cuma kita perjelas saja lagi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, miliknya lah segala penciptaan dan perintah. Ini apa maksudnya ini? Penciptaan dan perintah. Khalq, penciptaan, ini sebenarnya adalah proses menjadikan sesuatu ada, tetapi dia masih terikat dengan kausalitas, terikat dengan ruang, terikat dengan waktu. Jadi di sini contoh misalnya ayatnya mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi ada proses di dalamnya, proses ruang dan waktu. Kita kan tahu ya Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu ada sebabnya. Pertanyaannya, kalau segala sesuatu ada sebabnya dan Tuhan juga harus menciptakan, terikat dengan hukum itu, berarti Tuhan kan tidak kuasa dong. Dia terikat dengan ruang waktu, dia harus terikat dengan kausalitas. Apa hebatnya Tuhan yang begitu? Sama sekali nggak istimewa. Maka kemudian ada modus lainnya. Inilah yang disebut amr, yakni penciptaan yang seketika, tidak terikat kausal, tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Inilah yang contoh misalnya dalam Al-Quran, saya yakin kita hafal di surah Yasin misalnya, yang malam Jumat sering yasinan, innama amruhu idza arda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini kalau sering baca-baca doa, baca-baca kun fayakun. Nah, kun fayakun itu statusnya adalah amr, itu perintah. Di situ sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia cuma katakan jadi, maka jadilah. Jadi kun fayakun ini cara untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak terikat dengan ruang, waktu, dan semacamnya untuk menjadikan sesuatu. Ini kira-kira sudah aman belum ini aman? Ternyata ada problem di situ. Apa problemnya? Coba kita buka. Ayat tadi mengatakan bahwa Allah memerintahkan jadi maka jadilah. Oke, clear. Tapi perhatikan, yang namanya memerintah berarti ada yang memberi perintah dan ada yang diperintah. Oke? Yang memberi perintah kan jelas ya, itu Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah sekalian, siapa yang menerima perintah? Ada atau tidak? Kalau ya betul, kalau ngomong ada. Kalau yang menerima perintah ada, terus apa gunanya kun fayakun? Orang dia sudah ada. Kan itu persoalan. Yang kedua, kalau tidak ada, terus bagaimana menjalankan perintah? Ada saja enggak? Jadi kun fayakun ini kira-kira bagaimana dong? Yang diberi perintah itu ada, kalau ada berarti tidak ada gunanya diciptakan lagi, atau dia tidak ada? Kalau tidak ada, berarti omong kosong dong, perintah Tuhan tidak ada yang mengerjakan. Ini saya sisakan jadi pertanyaan untuk pertemuan kita ke depannya. Jadi sebelum kita tutup, saya sisakan satu pertanyaan oleh minimal kita mikir sampai ketemu lagi. Kira-kira posisi kun fayakun itu bagaimana? Nah, kesimpulan di akhir kita bahwa tidak semua yang tampak adalah realitas sebenarnya. Realitas sejati seringkali tidak terlihat tetapi dia ada. Inilah problem pendidikan kita Bapak Ibu sekalian. Kita seolah-olah diajak melihat hanya yang tampak, yang empiris sajalah yang diakui sebagai ilmu. Yang dianggap seolah-olah ilmu yang modern yang terkait benda-benda fisik kelihatan langsung, sementara ilmu yang tidak terkait benda-benda fisik terkesan nomor 2. Ilmu sosial terkesan nomor 2. Yang kedua,
adalah adalah realitas dasar yang hakiki. Ia tidak bisa didefinisikan, ia tunggal, ia meliputi segala sesuatu. Jadi Ustadz Rahmat penasaran tadi apa ini ada. Insya Allah minggu depan kita akan pertemuan depan kita akan lebih buka lagi. Ini wujud ini seperti apa sih wujudnya? Dan yang terakhir, Allah mengadakan kita karena cinta. Maka beribadahlah kepadanya juga karena cinta. Rabiatul Adawiyah, contoh nyata, dia bersyair, jika sujudku padamu karena takut nerakamu, bakar aku dengan apinya. Jika sujudku padamu karena mengharap surgamu, tutup bagiku surga itu. Namun jika sujudku demi engkau semata, jangan palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Inilah bentuk ibadah karena cinta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.